Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, manga One Piece chapter 1053 benar-benar menjadi chapter yang sangat gila. Sebelum memasuki hiatus selama 1 bulan, Oda Sensei begitu banyak memberikan sebuah kejutan kepada para fan One Piece. Nah, salah satunya adalah dipilihnya bagi menjadi bagian dari 4 kaisar lautan atau Yonko. Namun di sisi lain, hal ini pun jelas menimbulkan sebuah pro dan kontra di kalangan para fan One Piece. Tetapi yang jelas, apa yang dilakukan oleh pemerintah dunia saat ini bukanlah tanpa sebab, karena seperti yang kita tahu, kekalahan Big Mom dan Kaido di Arc Wano benar-benar merubah peta kekuatan yang ada di dunia One Piece. Jelas, jika pergeseran kursi Yonko tidak segera dilakukan oleh pemerintah dunia, maka sudah dapat dipastikan keseimbangan dunia One Piece akan berguncang. Dengan kata lain, potensi terjadinya kekacauan yang lebih besar lagi di seluruh penjuru dunia One Piece tidak bisa terelakkan lagi. Artinya, dunia One Piece benar-benar sedang berada di ambang perang besar, sebuah perang yang akan melibatkan seluruh negara yang ada di dunia One Piece. Nah, dari sini muncul sebuah pertanyaan besarnya. Lalu siapakah yang akan menjadi pemenang dan penguasa tunggal di lautan One Piece jika perang terbesar yang ditakuti oleh pemerintah dunia akan terjadi? Well, sebelum masuk lebih dalam ke pembahasannya, ada info menarik untuk nakama semuanya. Kali ini, Misfits Society sedang menghadirkan desain terbaru dari produk mereka. Nah, desain karakter kali ini adalah Soul King Blue. Yap, untuk nakama yang sering bertanya tentang hoodie, kali ini kalian sudah bisa memilikinya. Produk ini akan tersedia dalam bentuk hoodie dan juga kaos. Nah, bagi kalian yang penasaran, berikut ini merupakan previewnya. Gimana bosku, keren banget kan? Oh ya, untuk pemesanan hoodie-nya perlu pre-order ya bosku. Tapi bagi kalian yang ingin kaosnya, barangnya sudah ready stock ya. Nah, untuk harga hoodie-nya hanya 195.000 dari harga asli 350.000. Tentu jika ikutan pre-order, kalian bisa hemat sampai 155.000. Dan untuk pengerjaan hoodie-nya kurang lebih 1-2 minggu ya bosku. Nah, ini nih yang menarik. Pesan hoodie atau kaos lebih dari 1, kalian akan langsung mendapatkan potongan 10.000 per piecesnya ya. Untuk bahan kaosnya sendiri menggunakan cotton combat 24S dan hoodie dari Fleece CPA Premium yang tebal, tetapi tetap adem dan nyaman saat dipakai. Tersedia warna hitam dan putih untuk hoodie dan kaosnya. So, tunggu apa lagi bosku? Jangan sampai nggak kebagian ya. Nah, untuk pemesanannya gampang banget. Kalian bisa langsung klik link yang ada di deskripsi ya. Oke, jika sudah, mari kita lanjut lagi bosku. Nah, pada manga One Piece chapter 995, salah satu kaisar lautan yaitu Kurohige pernah mengatakan bahwa perang tahta sudah dimulai. Hal ini pun mengacu pada sebuah berita yang tersebar melalui koran tentang pergerakan para komandan Revolutionary Army melawan 2 admiral angkatan laut di Tanah Suci Mary Joyce saat pertemuan Reverie sedang berlangsung. Namun sampai saat ini kita belum mengetahui pasti bagaimana nasib dari para komandan Revolutionary Army dan juga berita buruk yang menimpa kerajaan Alabasta setelah pertemuan Reverie selesai. Pasalnya, pada manga One Piece chapter 1052, kita bisa melihat salah satu admiral yang dikatakan sedang berhadapan dengan Sabo ketika itu, yaitu Admiral Ryukugyu alias Admiral Aramaki, sudah berada di negeri Wano. Kemudian berita terbaru mengenai kekalahan 2 Yonko di pertempuran Onigashima, cepat atau lambat, akan membuat lautan di dunia baru semakin memanas. Selain itu, berita mengenai 4 Yonko baru akan membuat bajak laut kelas teri bermunculan dan berusaha untuk menyerang daerah kekuasaan para Yonko sebelumnya. Itu sebabnya meskipun pemerintah dunia telah menunjuk Luffy dan Buggy sebagai Yonko baru, namun pemerintah dunia sendiri beranggapan jika 3 kekuatan keseimbangan di dunia One Piece tidak bisa dipertahankan untuk selamanya. Pemerintah dunia sampai saat ini belum terjun secara langsung untuk melakukan sebuah pembersihan secara besar-besaran. Nah, keputusan pemerintah dunia yang terlihat tergesa-gesa menunjuk Buggy sebagai seorang Yonko baru tampaknya akan menjadi sebuah blunder di masa depan.
Meskipun dulunya Buggy hanyalah anak magang di kapal bajak laut Goldie Roger bersama dengan Zheng, namun jangan salah, Buggy selalu ikut berpartisipasi dalam sebuah pertempuran. Contohnya saja ketika kelompok bajak laut Goldie Roger bertemu dengan bajak laut Shirohige. Tidak hanya sampai di sini saja, kemudian setelah insiden Impel Down dan perang besar di Marineford, namanya pun mulai dikenal di kalangan para bajak laut. Bahkan yang lebih gilanya lagi, Buggy bisa menjadi salah satu anggota Shichibukai tanpa harus bersusah payah membuktikan kekuatannya kepada pemerintah dunia. Dan perlu diingat, sosok seperti Trafalgar di Waterloo saja harus mengumpulkan 100 jantung bajak laut terlebih dahulu untuk mendapatkan gelar Shichibukai. Selain itu, Kurohige pun harus bertarung habis-habisan melawan Ace dan menyeretnya ke Impel Down sebagai bukti bahwa dia layak menjadi seorang Shichibukai. Dari sini sudah jelas, jika pemerintah dunia memang sudah mengakui Buggy layak untuk menjadi seorang Shichibukai, lalu kemudian setelah mendapatkan gelar Shichibukai, Buggy pun memanfaatkan hal ini untuk berbisnis di dunia bawah. Apalagi setelah kalahnya Doflamingo oleh Luffy, yang menyebabkan para pelanggan milik Doflamingo kebingungan dan bertanya-tanya dengan siapa mereka akan membeli senjata atau barang ilegal lainnya. Nah, dengan cepat Buggy pun memanfaatkan momen ini dengan cara mengambil alih para pelanggan milik Doflamingo. Selain itu di dunia bawah, Buggy pun melebarkan bisnisnya dengan membuka jasa bajak laut bayaran. Dan benar saja, pada manga One Piece chapter 803, terlihat banyak sekali telepon yang masuk untuk meminta tenaga bajak laut bayaran kepada Buggy. Perlahan tapi pasti, Buggy telah menjelma menjadi seorang bajak laut yang patut untuk disegani. Bayangkan saja apa yang akan dilakukan oleh Buggy ketika Buggy memanfaatkan gelarnya sebagai seorang Yonko. Apalagi seperti yang kita tahu, Yonko memiliki hak yang absolut di mana pemerintah dunia dan angkatan laut saja tidak berani menyentuh daerah kekuasaan para Yonko. Dan perlu diingat, untuk menaklukkan buasnya lautan One Piece, kekuatan saja tidak akan pernah cukup. Tetapi lebih dari itu, pengaruh, koneksi, kekuasaan, keberuntungan, dan pengetahuan tentang lautan One Piece adalah hal yang harus dimiliki untuk menjadi seorang penguasa. Dan bisa dibilang, The Lord Buggy sudah memiliki semuanya, kecuali kekuatan. Nah, dari penjelasan tersebut, rasanya akan sangat masuk akal sekali jika Buggy akan menjadi seorang pemenang dalam perang tahta. Apalagi pergerakan kelompok bajak laut Buggy mirip seperti pergerakan kelompok bajak laut Kurohige. Mereka sama-sama cerdik dalam memanfaatkan situasi dan keadaan. Pergerakan kelompok bajak laut Buggy yang begitu cepat membuat kekosongan posisi Yonko tidak terlalu lama, hanya selang 7 hari setelah kekalahan Yonko, Kaido, dan Big Mom. Itu sebabnya pada manga One Piece chapter 1053, Kid terlihat sangat kesal sekali kepada Luffy, bisa menjadi alasan kenapa Kid tidak menjadi seorang Yonko. Selain itu, mereka pun sampai tidak menyadari pergerakan dari kelompok bajak laut Buggy. Dan saat ini hanya tinggal masalah waktu saja untuk The Lord Buggy membuktikan tanpa harus bersusah payah bahwa dia akan menjadi pemenang dalam perang tahta dan menduduki singgasana kosong. Nah, itu tadi merupakan alasan kenapa Buggy bisa menjadi seorang pemenang dalam perang tahta. Jadi bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.